Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Bu Guru akan membahas tentang materi kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, tentang kegiatan ekonomi. Nah, coba siapa yang tahu apa saja kegiatan ekonomi ini? Tentu anak-anak sudah tahu, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Apa saja? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kegiatan produksi ini dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, ada petani, ada pengusaha mebel. Nah, petani ini menghasilkan apa, anak-anak? Iya, menghasilkan barang, yaitu berupa padi, jagung, dan tanaman pertanian lainnya. Nah, ini petani lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain nanti petani itu menanam padi, dia juga akan menghasilkan uang dari menanam padi tersebut. Nah, kegiatan yang kedua, contohnya yang kedua adalah mebel. Nah, mebel ini menghasilkan barang, yaitu apa? Iya, perabot rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya kursi, ada almari, ada tempat tidur. Nah, ini dihasilkan oleh pengusaha mebel. Ya, anak-anak, itu adalah contoh kegiatan produksi. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia tentunya. Nah, anak-anak tahu tidak contohnya apa saja? Nah, mari kita lihat contohnya ya. Contohnya kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan pupuk kepada petani. Jadi, kegiatan distribusi ini menyalurkan pupuk dari produsen itu kepada petani. Ya, petani itu berlaku sebagai konsumennya. Jadi, karena petani membutuhkan pupuk, maka petani juga membutuhkan yaitu jasa dari distributor, penyalurnya. Kemudian contoh yang kedua adalah menyalurkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Contohnya di atas itu ada pendistribusian tabung gas ya, pendistribusian tabung gas dan juga pendistribusian pangan. Jadi dari pabrik disalurkan kepada konsumen-konsumen. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan distribusi. Ada lagi contoh yang lain. Nah, ini mengangkut hasil bumi ke pasar. Jadi mengangkut hasil dari para petani tadi itu ke pasar. Nah, contohnya lainnya adalah yang sekarang sedang booming, yang sekarang lagi tren, itu adalah kurir. Nah, kurir ini juga melakukan kegiatan distribusi. Contohnya ketika kita memesan makanan kepada kurir. Kurir menyalurkan makanan dari penjual kepada kita sebagai konsumen. Nah, itu juga disebut kegiatan distribusi. Gitu ya anak-anak. Untuk contoh-contoh yang lainnya, anak-anak bisa mencarinya sendiri. Nah, kegiatan yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
Nah, ini biasanya kita lakukan setiap harinya. Ya, kegiatan konsumsi. Nah, kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya mari kita lihat. Nah, contohnya yang pertama adalah membeli bahan pangan mentah di pasar. Nah, ini juga konsumsi. Kenapa? Kita membeli barang mentah untuk kita masak dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini juga termasuk kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang kedua, kalau males masak, ada yang namanya makanan siap saji. Itu juga termasuk kegiatan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, contoh yang ketiga adalah ini anak-anak, konsumsi juga mencukupi kebutuhan sandang, membeli baju, membeli celana, membeli topi, membeli kacamata, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kebutuhan kita sehari-hari, itu kegiatan konsumsi, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari disebut kegiatan konsumsi. Ya. Nah, anak-anak, kegiatan konsumsi lainnya contohnya menggunakan jasa transportasi dari bus, ojek, dan lain sebagainya. Itu juga konsumsi. Kemudian menggunakan listrik, itu juga kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, dari ketiga kegiatan ini tadi kita sudah bahas satu persatu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua kegiatan ekonomi oleh manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Mulai dari kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Semua dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Guru kira cukup sampai sekian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak dan bisa untuk menjadi sarana belajar anak-anak dalam video singkat yang telah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.